Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya belum semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau naikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa kami ada di tempat ini, itu atas kasih-Mu dan anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sepanjang hari sampai minggu ini Tuhan pelihara kehidupan kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan memberkati kami. Itu atas kasih dan kebaikan yang Kau berikan luar biasa kepada kami ya Bapa. Sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, terlebih dahulu ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Supayalah kami layak ya Bapa di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunkan kami ya Bapa atas kesalahan dan perbuatan kami, baik perkataan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi WL, singer, pemain musik, maupun alat-alat yang kami pakai Tuhan mengurapi, memberkatinya ya Bapa. Tapi kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa jika kami ingin beribadah kepadamu. Untuk itu kami akan bersatu hati, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu saja ya Bapa Roh Kudus. Bapa Engkau masih melihat masih banyak bangku yang kosong ya Bapa. Engkau pimpin langkah mereka yang ingin beribadah ke tempat ini ya Bapa, tiba dengan selamat ya Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu mengurapi ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Hingga saat ini kami sama-sama hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Kami sama-sama naikkan rasa ucapan syukur kami Tuhan. Terbatas Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Amin. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Dengan iman katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Haleluya. Kau yang kuadakan di
kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku ya Tuhan. Di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Amin Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, ini iman kami. Tak terduga cara-Mu, haleluya. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga kasih-Mu, haleluya. Yesus terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan lembut kita sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, ya ini janji-Mu Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan. Ini iman kami padamu Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu, amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Amin Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku
puja syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, sebab anugerah-Mu nyata Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus, segala puja syukur hanya bagi nama-Mu. Tak terbatas Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada Tuhan hingga saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Satu-satunya yang ku andalkan, ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Mari semua untuk bangkit berdiri. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau memberkati kami Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Satu-satunya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya Engkau Tuhan yang kami percaya Tuhan dalam hidup
hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk menaikkan nama-Mu ya Tuhan, dan memuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, semuanya loyo ya kelihatannya. Biar lebih semangat kita sorakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sebab kita punya Allah yang sanggup dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sebab kasih-Nya tidak pernah berubah. Percaya tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Cuma saja naikkan pujian ini. Allah sanggup melakukan. Amin. Allah sumber
milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, sumber kuatku, sumber kuatku, selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, jemaat boleh persilakan untuk duduk. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Yesus, amin. Haleluya Tuhan. Yesus, amin. Hanya Kau Tuhan yang tahu isi hati kami Tuhan, apa kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau yang lebih tahu, amin, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, benar Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih dan setiamu Tuhan, kami menjadi umat-umat pemenang Tuhan. Amin, amin. Dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa janjimu akan tergenapi Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami umat-umat-Mu di tempat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Persembahan yang akan dijalankan Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kami memberi dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Puji Tuhan, mari semua yang sama-sama kita untuk bangkit berdiri untuk menaikkan doa Bapa kami dalam hitungan 3, 2, 1. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, semua dipersilakan untuk duduk. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah bersama di rumah Tuhan di tempat ini untuk meninggikan Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak saudara meneruskan himbauan dari pemerintah. Diharapkan untuk kita memasang bendera merah putih. Ya, merah putih di setiap rumah kita ya. Jadi kalau saudara yang belum pasang, diharapkan saudara nanti saudara boleh pasang benderanya ya. Oke, itu saja. Dan ternyata pasang bendera itu mesti ada undang-undangnya. Tiangnya itu mesti tegap. Jadi jangan yang miring. Jadi tiangnya harus tegak ya. Oke, terima kasih, itu penyampaian saya. Sekarang saya ajak saudara membuka Alkitab di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Mari kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ini agak panjang membacanya. Cerita tentang Kain dan Habel, bagaimana mereka datang kepada Tuhan melalui persembahan yang mereka lakukan kepada Tuhan.
Mari kita baca ayat 1 sampai 12, dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri, kita akan membaca bergantian. Ayat 1 surah ayat 2, manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain dan ia berkata, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan bagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, kita akan bicara saudara mengenai masih dalam topik pembahasan kita mengenai ekspresi iman. Dan beberapa waktu lalu kita sudah membahasnya tentang ekspresi iman, keberadaan kita dalam hal ini adalah beribadah. Dan itu bagian dari ekspresi iman yang dimana kita percaya kepada Tuhan sehingga kita mengekspresikan iman kita melalui beribadah. Nah saudara, ada juga saudara kita akan bahas mengenai ekspresi iman saudara, kita melihat iman Kain dan Habel. Ketika mereka mengekspresikan iman melalui persembahan, karena mereka tahu bahwa konsep beribadah itu adalah perintah Tuhan menjadi iman bagi mereka, konsep persembahan itu juga adalah perintah Tuhan, sehingga setelah perintah itu diterima, mereka akan mengekspresikan itu kembali kepada Tuhan. Tapi melalui pelajaran pagi hari ini melalui Kain dan Habel, saudara kalau saudara lihat saudara ternyata dikatakan bahwa ketika Adam dan Hawa mereka melahirkan Kain, setelah itu lahir lagi Habel. Nah selanjutnya mereka itu mempraktekkan atau mengekspresikan iman mereka kepada Tuhan berdasarkan saudara kalau kita lihat bahwa Kain memang dia mengekspresikan iman kepada Tuhan melalui hasil tanah yang dia kerjakan. Demikian juga Habel, karena Habel itu dia peternak, saudara, dia mengekspresikan iman juga dalam persembahan adalah korban-korban binatang. Tetapi kalau kita lihat saudara dari cerita firman yang kita baca peristiwa Kain dan Habel, firman Allah berkata saudara bahwa ayat yang ke-4, Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Perhatikan. Nah saudara, kita akan bicara begini saudara, bahwa ketika Kain mengekspresikan imannya juga itu adalah persembahan. Habel juga mengekspresikan imannya, juga itu adalah persembahan. Dikatakan dalam Alkitab, kurban dua-duanya disebut kurban. Oh sorry ya, kalau saya baca di sini, kalau di Alkitab sudah bacakan korban. Kalau di sini sudah ditulisnya kurban. Dikarenakan perkembangan bahasa saudara,
Kalau dulu orang baca korban, mereka tahu itu buat persembahan. Tapi kalau sekarang, saudara lewat di sana terus ada banyak orang, ada korban, ada korban. Saudara bilang apa itu saudara? Di jalan nih kan saudara, terus banyak orang ngumpul, terus saudara dengar waktu lewat, ada 3 korban, ada 3 korban. Nah, beda kan saudara. Nah makanya bahasa ini saudara dibedakan lagi. Oh jangan pakai korban lagi, kurban. Nah begitu. Jadi agak mirip sebelah pakainya. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi makanya saya baca di sini itu kurban. Nah Habel saudara, kurban persembahannya itu diindahkan oleh Tuhan. Nah sebab itu begini, kita akan bicara saudara, ada ekspresi-ekspresi iman yang sebetulnya saudara mau diekspresikan kepada Tuhan, tetapi ternyata ada ekspresi iman yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada ekspresi iman juga yang berkenan kepada Tuhan, sama seperti Kain dan Habel. Saudara. Nah, sebab itu saudara kita tentu akan belajar pagi hari ini supaya saudara kita ini betul-betul mengekspresikan iman, saudara, sesuai selalu saya katakan harus berdasarkan firman Allah. Betul-betul ekspresi iman bukan semau-maunya, seperti ini semau-maunya Kain atau Habel, tetapi maunya Tuhan. Sekalipun kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, tapi ketika kita ingin mengekspresikan iman kepada Tuhan, kita tidak boleh melakukan dengan kehendak bebas kita semata, tetapi kehendak bebas kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat saudara, Habel tentu dia punya kehendak bebas, tetapi saudara yang dimau Tuhan, ekspresi iman yang Tuhan mau adalah ekspresi iman mengenai persembahan itu lemaknya atau melalui kambing domba, bukan melalui tanaman. Itu yang Tuhan minta. Nah saudara, sehingga mungkin saudara kalau kita manusia berkata begini, ya mau-maunya saya dong, kan namanya mau kasih buat Tuhan, mau-maunya saya. Tetapi ternyata saudara ada juga saudara, aturan-aturan dari Tuhan. Bukan saya bilang tadi Kain dan Habel punya kehendak bebas, tapi bukan semau-maunya untuk kepada Tuhan. Tetap dalam koridor firman Allah. Tetap harus ikut firman Allah. Sehingga saudara kita juga melalui pelajaran pagi hari ini tidak akan juga terjebak kepada kehendak bebas kita, sehingga kita akan berkata, ya mau-maunya saya. Mau beribadah mau-maunya saya, mau pergi atau tidak. Mau beri persembahan ya mau-maunya saya. Nah itu saudari, kita tidak terjebak di situ, tetapi kita tetap akan ada dalam koridor firman Allah, sehingga segala persembahan kita juga tetap seperti Habel, berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Saya percaya saudara, kita mungkin melakukan ini semua saudara adalah berkenan kepada Tuhan. Tetapi mungkin saja ini membuat satu ingatan kepada kita. Siapa tahu saudara sudah lupa lagi. Tadi di mobil saya berkata, ini pemain musik sudah tidak pakai dasi lagi. Ada aturan sebetulnya, ada aturan pemain musik, WL singers mesti latihan, ada aturannya, sudah dibuat. Lama-kelamaan bukan dia sengaja melanggar, lama-kelamaan mungkin pertama satu enggak pakai, boleh juga nih, ternyata Pak Gembala enggak tegur, nah udah kan lama-lama, oh enggak ingat, boleh enggak usah pakai, begitulah. Nah akhirnya balik lagi sudah, diingatkan lagi, ya kan begitu saudara. Ya namanya kita manusia begitu saudara, lupa ingatkan lagi, saya bilang lagi, Bu Gembala ayo briefing lagi, diingatkan lagi. Nah gitu, supaya kembali lagi pada koridor. Nah kita kembali pada topik pembahasan kita, ekspresi iman mengenai persembahan. Bisa juga saudara, bisa juga awal kita datang pada Tuhan, kita mau datang beri persembahan kita. Kalau lalu kita sudah membahas tentang beribadah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan. Bisa saja saudara, dulu kita waktu datang awal beribadah, tidak mau terlambat, sungguh-sungguh, lama-kelamaan, ternyata di gereja itu Pak Gembala ternyata kalau terlambat tidak pernah tegur juga, datang aja, nah, kan gitu. Bebas aja. Padahal itu kita dengan Tuhan, bukan kita dengan gembala, kan begitu. Ibadah itu kan adalah mempersembahkan tubuh. Nah sehingga kita datang, ayo telat, belum firman, enggak apa-apa, nah kan gitu.
Nah kita datang ibadah. Sudah datang persembahkan tubuh. Saya tidak tahu ya saudara, jangan-jangan Tuhan bilang begini, persembahan tubuhmu tidak berkenan. Takutnya saudara kan, cuma kan saudara dengar suara Tuhan bilang begitu. Ini kan hanya satu saudara asumsi saya. Ini kita bicara tentang ada persembahan yang berkenan kepada Tuhan, ada yang tidak berkenan. Sama-sama datang, sama-sama beribadah. Tapi Tuhan bilang, ibadah di air Siloam jam berapa? Jam 9. Nanti Tuhan bilang, dulu jam 8. Kamu masuk gereja jam setengah 9. Sekarang bikin jam 9. Kamu masuk jam setengah 10. Tuhan bilang, ini mengenai berkenan, tidak berkenan nih. Nah begitu kita sudah dalam rumah Tuhan. Pulang kita pikir, sudah ke gereja, sudah lega. Pasti tubuhku sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang, enggak berkenan. Kenapa? Karena enggak sempurna kamu punya korban itu. Enggak sempurnanya gimana? Yang sempurna ada, tapi secara teks ada ya. Nanti saya kasih lihat saudara. Ada yang Tuhan bilang cacat, ada yang tidak cacat. Cacat maksudnya kalau mungkin dulu mereka bawakan korban binatang ya. Tapi kalau kita sekarang, kalau kita bisa bilang, sekarang kita punya ibadah mulai jam berapa? 9 sampai setengah 10 kan? Terus kita masuk nih, 9 sampai jam setengah 11, sorry. Terus kita masuk nih, kita masuk setengah 10. Berarti kita ibadah cuma berapa? 1 jam. Kira-kira cacat nggak di mata Tuhan itu? Cacat, saudara. Waktu kita cacat. Nanti Tuhan bilang, korbanmu cacat. Kita pulang tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari dengan satu kebanggaan. Seperti Habel pertama. Kain. Dia pikir bahwa, sudah. Tuhan pasti senang ini. Tuhan pasti senang ini. Korban persembahan saya. Setelah dia pulang Tuhan bilang, enggak berkenan. Cacat itu bagi Tuhan. Nah, saudara tentu ini saudara jangan juga takut ya. Saudara, saya cuma mengajarkan, saudara karena apa? Saudara, karena apapun yang kita kasih kepada Tuhan, itu betul-betul Tuhan perhitungkan. Amin, saudara. Bahkan saudara keberadaan kita, saudara, persembahan tubuh kita, saudara bukan cuma sekedar datang dan duduk. Tuhan bilang waktu lalu sudah dibaca 1 Korintus 15 ayat 47 kalau tidak salah 57. Tuhan bilang segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan, yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak memberikan upah. Haleluya saudara. Selalu Tuhan kasih. Bahkan upah Tuhan bukan cuma hanya berlaku di bumi. Tuhan bilang itu upahnya berlaku kekekalan. Ibadah kita ini saudara, kadang-kala apa yang kita lakukan, kita bicara persembahan tubuh ya. Kita persembahkan tubuh kepada Tuhan, kita pikir, sudah selesai, urusannya sekarang. Tidak. Nanti kalau kita masuk sorga, baru Tuhan kasih lihat, ini loh, waktu kamu datang, ibadah kepadaku. Semua kita lihat catatannya dari Tuhan. Ternyata Tuhan perhitungkan semua. Dan beda, maksudnya ada upah semua. Kalau upah kita di bumi, saudara kita kerja 1 bulan, 1 hari kita kerja, 1 bulan kita kerja, ketika kita terima gaji, selesai sampai di bumi. Dan gaji itu mungkin 1 bulan juga habis. Tapi yang kita lakukan ini, saudara, mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan, itu bersifat kekal. Amin, saudara. Itu bersifat kekal. Memang saudara dan saya belum masuk ke sana. Tapi nanti baru kita akan lihat, ternyata ini bersifat kekal. Seringkali saya bilang begini, saudara nanti di sorga akan ada orang begini, Tuhan boleh nggak balik lagi di bumi? Saya pengen ibadah lebih lagi. Saya mau full ibadah. Kalau ibadah jam 9, saya persembahkan tubuh saya jam 9. Sampai selesai ibadah. Tapi Tuhan bilang, sudah enggak bisa, kamu sudah enggak bisa balik lagi. Waktu itu cuma pada waktu kamu di bumi, enggak bisa perbaiki lagi di sorga. Haleluya. Jadi kita bicara saudara, persembahan ada yang berkenan, ada yang
tidak berkenan. Kita bicara persembahkan tubuh dulu dalam beribadah. Kita bicara waktu dulu kita, saudara. Kita bawa kepada Tuhan. Jangan kita mari cek. Jangan-jangan waktu ibadah saya ada cacatnya. Haleluya. Cek, supaya kita masih bisa perbaiki. Atau mungkin ada begini, oh iya Pak Gembala, saya datang jam 9. Oh jam 9, ya. Saya full kok. Sampai jam 10:30. Wah hebat, tepuk tangan. Tapi mungkin Tuhan bilang, oh enggak, tetap ada cacat. Kenapa? Selagi ibadah dia tidur. Ya kan? Tidur dia. Aduh. Kalau enggak dibangunin istrinya atau suami, oh dia tidur terus ini. Cacat juga, saudara. Tapi di sini matanya melek semua. Coba lihat kiri kanan, melek semua, coba lihat. Melek semua matanya kan. Atau Tuhan bilang, atau pas dicek ya begitu. Atau pas di sorga, Tuhan kenapa ya tanggal sekian, ini tanggal berapa ini? 9. Tuhan tanggal 9 saya full ibadah dari jam 9 sampai jam 10:30, kenapa ada cacatnya? Saya enggak tidur. Ya Tuhan bilang, iya enggak tidur. Tapi kamu waktu duduk, entah cuma iseng pergi, alasan pipis, cari minum. Padahal kamu sedang beribadah kepada Tuhan, itu cacat juga. Ada kan begitu orang ibadah tuh duduk, keluar, turun, duduk di bawah, lama-lama di toilet, gitu. Naik lagi. Di kampung saya itu ada tuh pas sudah mau persembahan dia ke toilet. Nah, dia tahu tuh lagu udah lagu udah habis, udah selesai persembahan, naik lagi dia masuk lagi. Udah ntar uang persembahannya ntar dia beli rokok 2 batang. Terus bilang, Tuhan kenapa ada cacat di tanggal sekian? Tuhan kasih lihat nih loh waktu kamu ibadah, ada keluarnya, nah gitu. Nah ini kayaknya menyinggung benar nih ya. Ya oke, sudah mendengar firman, tentu saja kita belajar dari Alkitab. Ternyata ada persembahan yang berkenan kepada Tuhan, ada yang tidak berkenan. Kain ini dia berpikir, dia bangga sekali. Oh saya sudah persembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak berkenan itu. Tidak berkenan. So Tuhan itu bukan saudara bukan sedang minta persembahan, tidak saudara. Tidak. Tuhan membuat ini saudara bukan juga untuk keuntungan Tuhan ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Bukan keuntungan Tuhan. Tetap apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, tetap yang untung kita. Amin saudara. Keuntungan tetap di kita. Tuhan tidak pernah untung. Tuhan tidak pernah cari untung. Mau apa? Tuhan itu sudah penuh semuanya. Haleluya saudara. Tuhan tidak butuh makan, Tuhan tidak butuh uang. Tuhan tidak butuh siapa-siapa untuk menolong dia. Yang butuh siapa-siapa, yang butuh uang, yang butuh sejahtera. Itu adalah manusia, bukan Tuhan. Amin saudara. Kita yang butuh. Nah sekarang kita yang butuh bawa persembahan kepada Tuhan tentang tubuh kita. Tapi kita bawa ternyata persembahan tubuh yang cacat, Tuhan bilang. Oke, kita kembali saudara. Saya sudah bicara itu saudara, tapi kita mari melihat dulu. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Saya kan sempat bilang cacat tadi ya. Dalam Maleakhi 1 ayat 6, mari kita lihat. Maleakhi 1 ayat 6, tapi sampai 12 ya, kita bergantian. Nah anggaplah ini firman untuk menjadi cermin bagi kita, sehingga kita melihat jangan-jangan persembahan tubuh saya ini kepada Tuhan ada di posisi Habel atau di posisi Kain. Begitu saudara ya. Melalui firman Tuhan akan memberikan cerminan bagi kita supaya kita lihat, ternyata persembahan saya di posisi Kain nih yang ternyata tidak berkenan. Nah kita tentu ada kesempatan untuk kita memperbaiki. Mari kita membaca ini ya. Kita baca
bergantian juga ya, tapi saya minta kita pria membaca ayat ini, saudara, ayat yang pertama ini 6, nanti wanita ayat yang ganjil. Mari 2, 3. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana kehormat yang kepadaku itu? Saudara, tahan dulu ya. Jadi kita ini konteks ibadah, persembahan loh. Jadi ternyata saudara, keberadaan kita pun ada begini. Itu memperlihatkan sikap hormat kepada Tuhan, bukan kepada pendeta loh. Sikap hormat kepada Tuhan. Haleluya saudara. Ini saya bilang tadi, sikap hormat kita kepada Tuhan kalau kita di dalam ruangan tapi tidur, kita dalam ruangan buka-buka WA, buka-buka Facebook, buka-buka TikTok, buka-buka yang lain-lain. So bisa bayangkan itu sikap hormat atau tidak. Kan gitu. Jadi persembahan tubuh ini juga saudara itu menyangkut hormat kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, di mana kehormat yang kepadaku itu? Nah gitu. Terus lagi pria, 1, 2, 3. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Jadi tahan ya. Jadi kita harus pahami, ketika Tuhan memang ada saatnya kita lihat dia Bapa. Tapi bukan berarti saudara, anak itu saudara kita semena-mena. Harus ada hormat kepada Bapa. Terus sekarang kadangkala Tuhan itu dilihat Tuhan. Kita itu berarti apa saudara? Hamba. Kan begitu saudara? Hamba. Nah saudara terus dia berkata, jikalau aku ini Tuhan, di manakah apa? Takut yang kepadaku itu. Nah bagi saudara. Jadi takut positif ya saudara, bukan takut negatif. Takut positif. Saya dulu kalau waktu sekolah Alkitab saudara ya, sekolah Alkitab. Jadi kami punya guru salah satu ini Pak Awon Datu. Aduh saudara, kaki saya cuma mau geser dikit saudara, itu tajam sekali pendengarannya. Jadi geser kaki, kadang-kadang kan sepatu bunyi ya. Dia akan teriak, siapa yang bunyiin kaki itu? Wah gitu saudara. Waduh, jadi kalau mau geser kaki kalau udah capek diangkat dikit pelan-pelan, taruh juga pelan-pelan saudara. Sampai begitu. Bukan untuk dia ini ya, saudara. Dia melatih kami. Terus dia tahu saudara. Kalau ini Tuhan, saudara, dia itu tidak boleh. Coba kalau kita hadapin Tuhan atau kita sebagai hamba, terus kita dengan Tuhan menghadap begini ya. Terus kita hadap Tuhan, duduk terus kita goyang-goyang kaki begini. Gini. Waduh, kita sebagai Tuhan pasti kita stop kakimu itu kan gitu saudara. Tapi tanpa kita sadari kadang-kadang kita begitu. Tuhan tuh kayak, nah gitu. Jadi kita melihat ya saudara, karena memang keberadaan kita dalam mempersembahkan tubuh, sekali lagi mungkin kadang-kala kita merasa cuma datang duduk diam, tapi sekali lagi di mata Tuhan dia tidak pernah memandang keberadaan kita dengan sia-sia. Dia betul-betul memandang kita di dalam kita mempersembahkan tubuh beribadah. Betul-betul itu bukan cuma memandang dia berkata terima kasih kamu ibadah, tapi dia memberikan upah, dia memberikan penghargaan. Amin saudara. Dia berikan penghargaan. Nah lanjut lagi saudara. Pria lagi. 2, 3. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ternyata saudara, bahkan ini sebetulnya masuk pada sikap-sikap ya saudara. Sikap-sikap dalam beribadah. Saudara itu ketika sikap-sikap beribadah mempersembahkan tubuh, saudara ternyata ada sikap-sikap yang tidak baik. Itu Tuhan bilang apa saudara? Menghina. Berarti gini ya saudara, seandainya konteks sekarang ya, kita ibadah, terus saya bilang tadi, kita main WA, kita main medsos lah saudara. Itu masuk di kategori apa saudara? Menghina. Kategori menghina Tuhan.
Syukur aja kita di sini sekarang semua sudah terbiasa ya buka HP tapi hanya untuk Alkitab. Amin. Untuk Alkitab. Puji Tuhan. Kalau dulu-dulu masih buka WA sih. Berarti kita, ada nggak di antara saudara pernah buka medsos waktu ibadah? Pernah ya? Nggak usah angkat tangan. Nggak usah. Oh terlalu jujur nih Bapak kita ini. Saya tahu karena saudara lihat saya angkat tangan. Ya, tentu saya pernah. Tapi ketika membaca ini saya bilang Tuhan ampuni ya Tuhan. Itu menghina. Oke lanjut wanita. Ini kayaknya daripada saudara takut begini, daripada saudara rasa aduh saya ini ngantuk nih ketiduran, saya ini nanti kayak menghina Tuhan, lebih baik berdiri saja saudara, berdiri supaya saudara jangan sampai ngantuk. Mari berdiri tapi yang baca ini kan wanita ya. Mari wanita baca 1, 2, 3. Nah, ini mereka anggap enteng ya saudara. Jadi datang ke mesbah Tuhan itu, rumah Tuhan, kayak anggap enteng. Nah ini kita hati-hati jangan terjebak begini. Kenapa? Karena kita merasa ini udah biasa kok setiap minggu datang, begini datang aja. Nah begitu, jangan sampai saudara. Jangan sampai kita anggap enteng di dalam rumah Tuhan. Ya, tetap kita menaruh hormat di dalam rumah Tuhan. Atau ya itu termasuk ya ini hanya terbatas orang, rekan-rekan pelayan, wah sudah biasa kok saya nyanyi, enggak perlu latihan, mendadak juga bisa kok. Nah takutnya itu kena menghina Tuhan atau kena pada anggap enteng terhadap tugas-tugas yang dipercayakan. Nah begitu. Pria ya, lanjut ya, pria 2, 3. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu apa? Jahat. Nah bahkan Tuhan bilang itu bisa jahat loh. Terus apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, mari kita masih dalam konteks saudara mempersembahkan tubuh. Kita dalam topik membahas tentang persembahan. Ada persembahan yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Saudara. Nah saudara, penting bagi kita sehingga kita menjadi cermin. Bahkan kita mulai mendapati, oh iya saya mulai mendapati hidup saya ternyata beberapa kali saya ibadah ada persembahan tubuh yang cacat. Ada persembahan tubuh yang saya sudah lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Contoh seperti saya bilang tadi, sudah tanpa kita sadari. Tapi melalui firman Tuhan pagi hari ini kita kembali mengingat, saya datang ibadah tidak boleh seperti mempersembahkan binatang yang buta tadi. Itu jahat. Kalau saya bawa ini sudah seperti tadi, kita sudah dalam rumah Tuhan, tapi kita bukan buta, tapi kita tutup mata kita, ya sudah tidur. Itu Tuhan bilang apa? Jahat. Karena mata Tuhan tidak tertutup buat kita, dalam arti perhatian positif. Tapi kita tutup mata kita tidur. Terus dia bilang apa lagi? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Jadi saudara, kita bawa tubuh kita, bukan berarti tubuh saya lagi sakit tidak bawa kepada Tuhan, justru itu bawa. Tapi dalam arti kata saudara, kita datang pada Tuhan, tapi Daud berkata begini, atau dalam kitab Roma, biarlah rohmu menyala-nyala kepada Tuhan. Datang dengan kekuatan. Tapi kita datang bawa tubuh kita sehat. Tapi datang memuji Tuhan kan. Waduh. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan. Orang lain semangat memuji Tuhan. Ya kecuali saya bilang tadi tubuh kita lagi sakit, tidak baik, tidak masalah. Tapi ada orang betul-betul tubuhnya sehat,
Ya orang sakit sampai tetap datang ibadah, wah itu pasti Tuhan kasih upah lebih, bisa begitu ya. Karena semangat imannya. Tapi kita tubuh sehat. Tapi waktu memuji Tuhan, kayak orang sakit. Padahal tubuh sehat. Tuhan bilang itu apa? Jahat. Tentu yang Tuhan mau, saudara, sekali-sekali kita lihat anak sekolah minggu kalau ibadah, ya kan? Wah, makanya Tuhan bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena justru mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Karena apa? Maksudnya Tuhan begini, bukan kita tidak punya kerajaan. Anak-anak itu bahkan ada ayat berkata begini, biarlah engkau jadi seperti anak-anak. Itu bukan dalam karakter. Tapi bagaimana anak-anak itu cara merespon Tuhan. Cara mereka merespon Tuhan dalam ibadah. Wah itu semangatnya luar biasa. Berapi-api. Tapi kalau kita mau beribadah seolah-olah kadangkala, mohon maaf, kadangkala seolah-olah seperti Tuhan yang butuh kita. Seolah-olah seperti Tuhan yang butuh kita. Yang benar adalah kita yang butuh Tuhan. Yang kadangkala begitu, saudara. Sehingga Tuhan bilang itu persembahan tubuhmu itu adalah jahat seperti itu, kata firman Tuhan. Itu jahat. Makanya ketika kita datang beribadah, kita harus bilang kepada diri kita, bukan bukan Tuhan yang butuh kamu yang butuh Tuhan. Kita juga kadang-kala berlutut, Tuhan, saya yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh saya. Amin. Terus dia bilang apa lagi? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Terus lagi, tadi sampai ayat berapa? Berapa tadi saya bilang? Terus. Tetapi, baca 2-3. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Saudara, tempat ibadahnya biasa, sebetulnya kita datang satu sama lain duduk, kursi tetap begini, saudara, tidak ada. Tapi ingat, semua yang ada di dalam ini, mungkin ada orang, saudara lihat ini kursi. Oh di luar juga ada kursi, di tempat restoran, di hotel mungkin juga ada kursi. Tapi ingat ketika dia ada dalam rumah Tuhan, Alkitab berkata itu sudah dikhususkan untuk Tuhan. Amin, saudara. Sudah dikhususkan barang-barang ini, sound system ini, banyak saudara, bahkan di tempat diskotik itu lebih bagus itu. Ada di sana, saudara cari di luar juga ada, saudara. Tapi ketika dia ada dalam rumah Tuhan, Tuhan bilang jangan dihinakan. Semua barang di sini sudah dikhususkan untuk Tuhan. Amin, saudara. Termasuk kita duduk, sama sebetulnya kita duduk. Kursi di sana sama, tapi ketika kita duduk di kursi ini, sekali lagi kursi ini dikuduskan oleh Tuhan. Jangan dihinakan. Amin, saudara. Sudah milik Tuhan. Terus mereka berkata begini, wah meja itu biasa aja kok. Sama dia pikir, sehingga mereka pikir ini orang duduk sama dengan sini. Ya kursi juga cemar sama aja. Tuhan bilang enggak. Kalau dia sudah di rumah Tuhan itu berbeda. Amin, saudara. Itu berbeda. Bahkan mungkin Tuhan bilang, saudara, kita beli kursi, taruh di sini, beli kursi taruh di rumah. Tuhan bilang, ini yang kamu ada neraca, di sana enggak ada. Haleluya, saudara. Iya, saudara. Jadi betapa, saudara, Tuhan memperlihatkan melalui Maliaki kepada orang Israel bahwa betul-betul berbeda ketika seseorang itu bahkan sampai benda-benda pun dibawa ke dalam rumah Tuhan. Itu berbeda di mata Tuhan. Ayat 13 terakhir saya bilang tadi, 13. Mari kita baca, 1, 2, 3. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Jadi dari sini betul-betul saudara perhatikan, saudara, Tuhan sebetulnya tetap mengajarkan persembahan, tetapi bukan asal-asalan.
Amin, saudara. Bukan asal-asalan. Karena begini, saudara. Sekali lagi kita membahas tentang persembahkanlah tubuhmu. Itu kita bahas poin ini. Persembahkanlah tubuhmu. Atau kita baca satu kali lagi. Roma 12 ayat pertama. Baca sekali lagi. Baca bersama-sama. Roma 12 ayat pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, mungkin kita merasa keberadaan kita di sini biasa-biasa saja. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan bilang itu adalah persembahan yang hidup. Amin, saudara. Di mata Tuhan dia berkata itu persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan bilang itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sekali lagi di mata Tuhan keberadaan kita bukan asal-asalan di mata Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Sekalipun Tuhan tuh tidak butuh kita. Yang butuh Tuhan adalah kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan penghormatan khusus. Haleluya. Kita pindah lagi, saudara. Kita pindah ayat, saudara, untuk membahas ini. Jadi saya sedang membawa saudara supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai satu persembahan yang berkenan seperti Habel. Supaya juga kita mendapati, oh Tuhan ternyata ada beberapa kali saya ibadah, tetapi ibadah itu didapati cacat. Saya berapa kali mempersembahkan tubuh saya, tapi ternyata tubuh saya tidak berkenan. Ada beberapa kali, tetapi Tuhan berkata itu tidak baik. Tapi melalui terang firman Allah, kita akan memperbaiki cara mempersembahkan tubuh kita ketika kita datang beribadah. Amin. Saya percaya minggu depan, waktu kita persembahkan kepada Tuhan murni dari jam 9 sampai jam 11, setengah 11 lah. Tidak ada datang lagi terlambat. Amin, saudara. Datang tepat. Bilang kiri kanan, datang tepat waktu. Oke, berarti saya tulis. Tapi intinya begini. Jadi ada orang tidak percaya, dia bawa persembahan kepada Tuhan. Ya, oke ya. Jadi seandainya begini, saudara. Bukan seandainya. Jadi secara umum kalau saudara lihat orang beragama, ada agama kan macam-macam, saudara. Kalau di Indonesia tentu yang diakui ada 5 lah begitu ya. 5 apa 6 ya sekarang ya. Intinya begitu. Tetapi pola dalam setiap ibadah itu sama, di mana-mana pasti ada persembahan. Kan begitu, saudara. Di mana-mana pasti ada persembahan. Nah, saudara, kalau dalam arti ini begini, memang saudara, terus orang begini. Dia juga kasih persembahan tubuhnya lah, saudara. Dia kalau mungkin agama seberang, Muslim datang ke masjid, kita datang ke gereja, orang Hindu datang ke ke rumah-rumah ibadah lah mereka. Takut salah ngomong saya. Ke rumah-rumah ibadah, setiap orang agama datang ke rumah ibadah. Kita masih bicara persembahkan tubuh. Nah, saudara, Amsal menceritakan begini, saudara, bahwa orang tidak percaya kepada Tuhan. Sebetulnya kalau kita, saudara, datang kepada Tuhan, kita sudah lihat penjelasan tadi, itu berkenan kepada Tuhan. Bahkan ada upah kekekalan. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia datang persembahkan tubuhnya tentu ke dalam rumah-rumah ibadah mereka, saudara. Dalam konteks pemahaman iman kita melalui firman Allah, Alkitab berkata, persembahan tubuh mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Sangat berbeda dengan kita, maksud saya. Ini kita dalam konteks iman kita ya, tapi saya mengajar untuk perbandingan. Tentu semua orang beribadah. Orang beragama dia pasti beribadah. Datang ke rumah-rumah ibadah. Tapi kita akan melihat, saudara, dalam perbandingan ini, mana yang berkenan, tubuh mana yang berkenan. Hanya tubuh yang ditebus oleh darah Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Hanya tubuh itu. Maka tentu saudara, makanya sering saya bilang mengingatkan lagi, saudara, kita penting ya untuk terus bersaksi. Bersaksi kepada orang. Pokoknya jangan berpikir orang itu langsung percaya. Kita harus bersaksi terus.
Sudah lama saya tidak bertanya. Minggu ini ada yang bersaksi kepada orang yang belum percaya tentang Yesus, Tuhan Juru Selamat? Adakah? Nggak ada ya. Saya dorong saudara tetap bersaksi, amin. Saya sudah dapat 3 atau 4 di minggu ini. Sebenarnya kan kemana aja kita pergi soalnya bersaksi. Haleluya. Jadi saya harap nanti ini kan sudah bulan Agustus, di Agustus ini kita dapat bersaksi. Oke, agak melebar ke sana. Saya pindah lagi, saudara. Jadi dalam konteks ini saya bilang tadi sebenarnya di Amsal menjelaskan supaya ini meneguhkan iman kita. Tujuan saya menyampaikan betapa saudara perbandingan kita yang beribadah dan agama lain juga beribadah, tapi di mata Tuhan, Tuhan berkata begini, yang diterima oleh Tuhan hanya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Hanya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan persoalan tempatnya, tapi dia mengaku Yesus itu Tuhan dan dia beribadah. Di antara semua agama banyak beribadah, tapi Alkitab kita berkata yang diterima ibadahnya hanya yang beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, berarti kita mari berkata begini. Alkitab yang bilang ya saudara dalam Matius pasal 6. 6 atau 7. Dia berkata begini. Orang Yahudi beribadah, ahli-ahli Taurat, orang Farisi beribadah. Tuhan bilang, itu cara ibadah, saya sudah bilang lalu ya, sudah pernah menjelaskan. Cara ibadah mereka itu yang luar biasa, sampai ibadahnya saya bilang dari jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore Sabtu itu full beribadah. Dan orang-orang ini tidak percaya Yesus. Tuhan bilang kalau mau hitung-hitung dengan cara mereka, ketaatan mereka, mereka lebih layak masuk dibanding kita orang Kristen. Yang cuma berapa jam kita? 1,5. Tapi sayangnya Tuhan bilang mereka tidak percaya Yesus. Tetap yang berkenan yang 1,5 jam. Amin saudara. Makanya saya bilang tadi saudara, kita cuma 1,5 jam, jangan sampai cacat ibadah kita. Amin. Orang Yahudi ini 24 jam saudara. Mereka tidak mau cacat. Mereka mau aktivitas keluar rumah saja itu disebut cacat buat mereka. Mau pergi belanja, itu cacat ibadah mereka. Itu kan 24 jam. Kalau kita saudara, cuma Tuhan minta 1,5 jam. Setelah itu mau ke mall, udah aman ibadah kita. Amin saudara. Selanjutnya apa? Mau kerja, aman ibadah kita. Luar biasa. Betapa perhatian Tuhan terhadap persembahan tubuh kita kepada Tuhan dalam hal beribadah ini. Oke saudara, saya sampai di sini, saya sedang berbicara saudara mengenai persembahan. Kita mulai dari persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Ternyata ada persembahan yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Biarlah saudara, kita mempersembahkan, ibadah ini kan mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh. Kita terus minta Tuhan, biar saya rindu terus. Bahkan ada jemaat Tuhan, saya bilang aduh kurang sehat atau ada halangan, janganlah, biar jangan datangi. Saya sendiri yang bilang, tapi ternyata tetap mau datang ibadah. Luar biasa, ada juga orang-orang begitu. Jadi poin utamanya keberadaan kita, seandainya setiap Sabtu untuk hari Minggu ya kita bicara, atau setiap kita mau datang ke gereja, kita harus ada dalam satu pemikiran kita, saya mau bawa tubuh saya, persembahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Sehingga ketika sikap itu sudah diambil, kita datang di dalam gereja, kita akan jaga persembahan tubuh saya ini tidak boleh cacat. Amin. Apa saja bisa bikin cacat? Medsos, amin. Tidur, jalan-jalan, datang telat, jadi cacat begitu. Jadi usahakan jangan sampai cacat ibadah kita, persembahan tubuh kita, supaya berkenan seperti Habel. Amin saudara, seperti Habel. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Wah, saya sudah bicara 1 jam ternyata ya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk terang firman-Mu kepada kami saat ini. Kami berterima kasih buat anugerah kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa beribadah dan beribadah, mempersembahkan tubuh kami yang berkenan kepadamu. Dalam kesempatan ini juga kami berkata, Tuhan,
Ampuni di waktu-waktu lalu atas persembahan tubuh kami yang tidak berkenan kepadamu. Kalaupun kami ada sampai saat ini, untuk kami ke depan mempersembahkan tubuh kami, itu anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Semua kami yang datang, kami percaya ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang tertutup jalan Tuhan yang bukakan jalan, ada yang sedang berbeban berat Tuhanlah yang memberikan kelegaan, ada yang sedang bergumul dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam kehidupan rohani. Semua pergumulan ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taruh dalam iman kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semua terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, dan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sementara kami akan membawakan korban persembahan yang kedua Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan dapat selalu berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam pengumuman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati untuk pelayanan dan keluarganya. Dan terima kasih juga untuk segenap jemaat yang telah hadir sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprit di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan.
Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Diingatkan kepada seluruh jemaat untuk memasang bendera merah putih selama bulan Agustus. Bulan ini akan diadakan diakonia kepada hamba-hamba Tuhan wilayah Jawa Barat. Untuk packingnya akan dilaksanakan setelah ibadah pagi ini. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Demikian untuk pengumumannya, mungkin ada tambahan dari Bapak atau Ibu Gembala? Tidak ada, mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Dan nanti untuk doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang kami sudah terima pada hari ini. Sepanjang ibadah ini kami boleh lewati, kami boleh menikmati Engkau. Pujian penyembahan yang kami nikmati, ada hadirat Allah di tempat ini. Dan kebenaran firman Allah yang sudah menegur kami, menasehati kami. Untuk kami bisa memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya satu perkara Tuhan, secara manusia kami tidak akan pernah mampu memberikan persembahan yang kudus, yang sempurna di hadapan-Mu. Tetapi kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami yang akan memampukan kami Tuhan untuk membawa hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekeluarnya kami dari tempat ini Tuhan, kami akan terus membawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus bagi Engkau. Dimanapun kami pergi dan berada, tetap kami memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau melihat umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Setiap pergumulan yang mereka bawa, apapun itu kami bawa kepadamu. Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang mampu. Dan Engkau mampu menolong kami. Engkau sudah menolong kami. Engkau membuka jalan keluar, memberikan jalan keluar bagi kami. Dan Engkau sudah memberikan kesembuhan bagi kami. Pemulihan juga Engkau kerjakan bagi kami. Apapun pergumulan kami, Engkau menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami percaya bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Pakai kami umat-umat-Mu untuk menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu yang akan datang kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita.
Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kepenuhan Roh Kudus, pengurapan baru menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ajaib